warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zezen Zainal Mutakin. Mohon maaf lama sekali saya tidak mengupload atau mengupdate konten channel The Comment karena mohon maklum saya hampir setahun terakhir ini berjibaku menyelesaikan disertasi yang harus saya selesaikan tahun ini atau tahun depan. Alhamdulillah proses pengerjaan disertasi mendekati tikungan akhir. Mohon doanya dari kawan-kawan sekalian. Saya sekarang tinggal menunggu feedback dari profesor untuk kemudian semoga bisa akhir tahun ini melaksanakan defense disertasi saya atau mempertahankan disertasi saya agar bisa segera lulus. Kawan-kawan juga mungkin melihat sedikit berbeda setupnya. Saya sekarang kebetulan sudah pindah bersama keluarga ke Indonesia, tepatnya di pinggiran Jakarta di sebuah kampung di Pamulang begitu. Karena itu ini ruangan kita, ruangan di salah satu ruang rumah saya. Semoga nanti ada setup yang lebih pantas, yang lebih baik. Ini hanya setup sementara untuk kepentingan saya bisa mengupdate channel video The Comment saya. Kawan-kawan sekalian, ini adalah momentum Ramadan, karena itu konten kali ini lebih banyak akan berisi tentang renungan-renungan terkait dengan hal-hal keislaman gitu ya, hal-hal keagamaan. Kenapa saya katakan renungan, bukan tausiah, bukan nasihat, bukan ceramah? Karena berbeda dengan tausiah, nasihat atau ceramah yang biasanya diberikan oleh alim, oleh orang-orang yang berilmu, oleh orang-orang yang wawasannya luas ya, tradisinya mendalam. Saya masih menganggap diri saya ini tidak terlalu mendalam dalam khazanah keislaman, masih belajar begitu ya. Karena itu alih-alih mengatakan ini sebagai sebuah tausiah atau nasihat, saya ingin lebih menamakan katakanlah beberapa konten ke depan ini sebagai renungan Ramadan, karena isinya nanti mungkin akan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, akan lebih banyak keluh kesah daripada nasihat-nasihat yang biasanya menyejukkan. Jadi saya tidak tahu apakah video saya ini isinya akan tidak cukup menyejukkan buat kawan-kawan sekalian. Tapi setidaknya kalaupun itu renungan yang bermakna, mungkin renungannya bisa menjadi cara kita memperdalam lagi wawasan keislaman kita ke depan begitu. Nah, sebagaimana kawan-kawan sekalian yang mungkin muslim yang nonton video ini atau yang bisa ngaji atau yang berada dalam tradisi santri misalnya, selama Ramadan biasanya kita disibukkan dengan mencoba mengkaji atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran begitu ya. Khataman lah kalau di kampung dulu ketika kita kecil, mencoba mengaji dari awal sampai akhir, mencoba dikhatamkan dalam waktu 1 bulan begitu. Nah, dalam waktu beberapa tahun belakangan ini saya melakukan hal yang hampir sama tapi sedikit berbeda. Samanya di mana? Samanya dalam hal saya biasanya meluangkan waktu lebih banyak untuk mencoba menggali dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelayuti pikiran-pikiran saya terkait bacaan-bacaan saya terhadap Al-Quran atau bacaan-bacaan saya terhadap khazanah tradisi keislaman yang lain, baik hadis maupun yang lainnya begitu. Meskipun saya tidak mengejar target mengkhatamkan. Jadi saya alih-alih mengejar target mengkhatamkan, jadi cepat, saya lebih senang sekarang mengkaji lambat tapi dalam. Karena saya kira mengkaji lambat tapi dalam itu dalam beberapa hal mungkin jauh lebih penting daripada hanya membaca tanpa memahami arti dan maknanya. Nah, hal terakhir beberapa tahun belakangan ini sebenarnya ini akar atau asal mulanya jauh lebih lama begitu ya, renungan ini. Saya cukup disibukkan dengan pertanyaan terkait dengan identitas kita sebagai muslim dan identitas kita sebagai sebuah komunitas keagamaan. Sederhananya begini kawan-kawan, kalau kita katakanlah membayangkan atau mengasumsikan Al-Quran itu sebagai sebuah maha kitab kehidupan, katakanlah kitab kehidupan kita, saya tidak ingin mempertanyakan
otentisitas Qur'annya, karena menurut saya otentisitas Al-Qur'an harus kita yakini dengan dalil postulat berbasis iman bahwa kebenarannya dan otentisitasnya kita yakini sebagai otentik dan sebagai benar. Yang lebih ingin saya kejar di sini adalah justru pemaknaan di dalam ayat suci Al-Quran itu. Bayangkanlah Al-Quran itu sebagai sebuah kitab kehidupan. Al-Quran itu sebagai sebuah cerita yang memberikan kepada kita bukan hanya guideline, tapi juga petunjuk, tapi juga kabar atau informasi, baik informasi itu yang datang dari masa sebelumnya ataupun masa yang akan datang. Nah, kalau kita umpamakan Al-Quran itu sebagai sebuah buku induk cerita kehidupan manusia, tentu kalau buku itu diasumsikan seperti itu, maka orang akan bertanya siapa pengarangnya. Tentu saja kita tahu pengarangnya Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi yang juga menarik, kalau kita telisik lagi di dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan banyak sekali setting cerita. Ada setting ceritanya di masa Nabi Muhammad, ada setting ceritanya di masa sebelum Nabi Muhammad, misalnya ketika menceritakan nabi-nabi sebelumnya, atau bahkan bisa jadi setting ceritanya di masa yang akan datang, misalnya ketika Al-Quran menceritakan tentang jannah, tentang surga dan neraka dan lain-lain. Nah, juga yang menarik kalau kita lihat Al-Quran, di dalam Al-Quran ada juga mungkin yang kita sebut sebagai aktor-aktor. Kalau kita baca Al-Quran kan saja ada ceritanya apa, ada pesan yang ingin disampaikannya, ada setting ceritanya, ada pengarangnya, ada aktor-aktornya, ada konfliknya, dan lain-lain. Nah, yang mengganggu pikiran saya selama ini adalah kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran sering sekali menyebut aktor-aktor atau subjek-subjek atau dalam tanda kutip tokoh-tokoh yang tentu saja terus-menerus disebutkan. Di situ ada al-kafirun, al-mu'minun, al-muslimun, begitu ya, al-munafikun dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyebut dirinya sendiri dalam banyak ayat gitu ya. Jadi pengarang menghadirkan dirinya sendiri di dalam teks. Kemudian Nabi Muhammad meskipun tidak terlalu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an secara langsung, tapi tentu saja keseluruhan ayat itu diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad disebutkan kadang-kadang juga secara langsung atau secara tidak langsung menyebutkan nama di dalam Al-Qur'an. Abu Lahab misalnya disebutkan gitu ya, dan lain-lain. Di situ ada tokoh-tokoh disebutkan juga, nabi-nabi, ada Zulkarnain, ada Maryam dan lain-lain. Itu kan aktor-aktor. Nah, salah satu salah satu aktor yang cukup menggelitik pikiran saya adalah aktor yang disebut sebagai al-mu'minun dan al-muslimun. Nah, aktor-aktor itu atau katakanlah subjek-subjek yang ada di dalam Al-Quran itu tentu pemaknaannya bisa jadi berbeda ketika Al-Quran itu diturunkan, ketika kemudian Al-Quran itu dibaca oleh orang lain di luar Mekah dan Madinah pada masa awal abad pertama misalnya atau sampai abad ketiga. Dan apakah juga pemaknaannya masih sama dengan apa yang kita maknai sekarang? Dengan kata lain misalnya ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Apakah para mufassirin atau para ulama abad pertama katakanlah dari Muqatil Ibnu Sulaiman, Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain ke para mufassir abad pertengahan sampai abad modern itu memiliki pemaknaan yang sama dengan kita sekarang atau tidak? Kata muslimun dan kata mukminun juga demikian. Apakah kata-kata yang ada di Al-Quran terkait dengan subjek-subjek itu dimaknai seragam atau pemaknaan itu yang katakanlah berevolusi atau berubah? Fokus kita misalnya pada kesempatan kali ini pada kata orang mukmin atau ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita baca ayat ini, sebagaimana kalau kawan-kawan yang di pesantren tahu, ini kan adalah satu penanda bahwa ayat tersebut itu diturunkan mostly di Madinah atau sebagian besar di Madinah. Seruan Allah kepada orang-orang mukmin atau orang-orang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu biasanya ditemukan di dalam ayat-ayat Madaniyah, bukan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yang jumlahnya kurang lebih 90-an atau
jumlahnya berbeda-beda ulama, tapi kurang lebih 90-an atau 89. Itu jarang sekali menyebut atau menyeru dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Sementara kata muslimun, muslimin, aslama, musliman gitu ya, dan turunannya dari kata aslama itu disebutkan baik di dalam ayat-ayat Makkiyah maupun di dalam ayat-ayat Madaniyah. Tetapi dia tidak pernah menjadi kata seru atau kata panggilan. Misalnya di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebutan ya ayyuhalladzina aslamu misalnya, atau orang-orang dalam tanda kutip Islam. Kenapa demikian? Nah, sebutan ini kalau kita lihat misalnya di dalam sejarah Islam juga cukup menarik. Kalau kita ingat sedikit misalnya sebutan istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan yang menjadi istri Nabi ketika Nabi hidup dan setelah Nabi wafat, kemudian istri-istrinya masih hidup, itu sering disebut sebagai Ummul Mukminin, bukan Ummul Muslimin. Khalifah-khalifah awal, setidaknya khalifah yang 4 atau juga setelahnya, itu selalu mendaku atau menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman, tidak menyebut dirinya Amirul Muslimin. Nah, kenapa demikian? Menurut sebagian penelitian, ini jawabannya adalah karena sebenarnya penamaan identitas pengikut Nabi Muhammad dari mulai Nabi Muhammad hidup di Mekah ke Nabi Muhammad pindah ke Madinah, kemudian ke masa abad awal, katakanlah formative period 3 abad pertama sampai abad pertengahan sampai abad modern sekarang, sebenarnya mengalami evolusi. Ketika pertama kali para pengikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu mereka kadang-kadang mendaku dirinya, menyebut dirinya sebagai al-muhajirun atau orang-orang yang berhijrah, karena dia berhijrah dengan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, begitu ya. Tetapi setidaknya sampai awal abad pertama, menurut sebagian penelitian, atau ketika zaman Nabi Muhammad hidup, sebenarnya komunitas komunal, kelompok pengikut Nabi Muhammad itu tidak mengidentikan dirinya kepada nama al-muslimun, tetapi lebih kepada kelompok al-mu'minun. Nah, karena itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada Nabi Muhammad atau menyeru kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang waktu itu meyakini kenabian Muhammad dan meyakini ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Muhammad dan meyakini firman-firman yang diberikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai kelompok al-mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, the believers, begitu. Nah, itu adalah sebenarnya sebutan yang sangat spesifik, karena itu ketika Al-Quran khitobnya atau subjek yang dipanggilnya itu adalah manusia secara umum, maka panggilannya ya ayuhan nas, manusia, gitu ya. Sementara kalau khitobnya itu adalah spesifik untuk pengikut Nabi Muhammad, kelompok pengikut Nabi Muhammad yang telah meyakini kenabian Muhammad dan ajaran-ajarannya, maka khitobnya disebut sebagai al-mu'minun atau orang-orang beriman. Kenapa sampai saat itu belum ada apa yang kita sebut dalam tanda kutip sebagai kelompok muslim, setidaknya muslim sebagai identitas. Jadi untuk saya, kata muslim atau kata Islam itu sebenarnya bisa merujuk pada 2 hal. Merujuk pada worldview, cara pandang hidup, filosofi hidup atau sikap hidup, tapi juga merujuk pada identitas hidup. Islam sebagai worldview, sebagai filosofi hidup, sebagai cara hidup, sebagai pandangan hidup, sebagai pegangan hidup itu sudah ada bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad. Jadi keseluruhan kenabian kalau mau diringkas di dalam satu kata, maka keseluruhan kenabian yang ada di muka bumi ini sebenarnya adalah tujuannya adalah al-Islam. Apa itu al-Islam? Al-Islam itu kan sederhananya adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Esensi dari tauhid itu kan al-Islam. Nah, karena itu Islam sebagai sebuah sikap hidup, sebagai filosofi hidup, sebagai cara pandang hidup, itu sudah ada bukan hanya zaman Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad. Muhammad datang itu justru untuk meneguhkan kembali, untuk mengembalikan kembali esensi dan track Islam, ya, mengembalikan tauhid, mengembalikan esensi keislaman agar menjadi jalur utama kehidupan keberagamaan manusia. Nah,
Tetapi Islam sebagai identitas hidup, identitas komunal, identitas kelompok sebenarnya jauh datangnya belakangan, relatif belakangan. Karena ketika Nabi Muhammad hidup, ketika masa awal para khalifah yang 4 setidaknya, kelompok pengikut Nabi Muhammad, kelompok yang meyakini kenabian Nabi Muhammad itu mengidentifikasi dirinya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memanggil mereka sebagai kelompok orang-orang yang beriman atau al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, makanya dalam ayat Al-Qur'an kan banyak sebutannya, panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hampir semua ayat yang memerintahkan kepada pengikut Nabi Muhammad itu diawali dengan kata-kata dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi renungannya, tapi untuk saat ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga renungannya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita lanjutkan di renungan Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.